selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kecelakaan kereta api kembali terjadi, kali ini menimpa sebuah truk tronton. Pengungsi Tembo Abu minta huntara dari pihak donatur. Gelang akar bahar hitam Mentawai menjadi incaran wisatawan. Untuk yang kesekian kalinya, kecelakaan kereta api kembali terjadi. Kali ini korbannya adalah sebuah truk yang bermuatan semen dan terjadi di daerah Simpang Kayu Kale, Kecamatan Koto Tangah, pinggiran Kota Padang, pada Selasa sore. 3 penumpang kereta api mengalami luka ringan karena tertimpa mesin pendingin udara yang jatuh saat kecelakaan itu terjadi. Selain itu, kecelakaan itu juga memacetkan lalu lintas karena baliho raksasa yang terletak di meridian jalan tumbang karena hempasan truk saat kereta api menabraknya. Peristiwa itu terjadi saat sebuah truk yang bermuatan semen melaju dari arah bypass menuju Jalan Adinegoro, jalan utama Padang menuju Bukit Tinggi. Sesampai di perlintasan, truk ditabrak kereta api Cibinuang yang melaju dari arah Padang menuju Pariaman. Kecelakaan pun tak bisa dihindarkan. Kereta menabrak truk hingga menyeretnya beberapa meter dari perlintasan tersebut. Tak sampai di situ, tiang baliho raksasa yang berada di meridian jalan juga rubuh karena tak kuat menahan truk yang terseret kereta api. Tim penolong dari kantor SAR Padang yang tiba di lokasi berupaya mengevakuasi truk dan rangka besi baliho yang menutup jalan. Untuk truk dari jalan bypass ingin masuk ke jalur 2 yang tujuannya untuk mengisi solar di Simpang Anak Air. Untuk jalur saat ini satu karena jalur 2 yang menuju dari Padang ke Bukit Tinggi jalur putus. Ibaratnya kita halang gitu. Menurut penumpang kereta api, kecelakaan tersebut terjadi secara tiba-tiba. Penumpang yang ada di gerbong tak merasakan kereta api memperlambat lajunya. Penumpang hanya kaget saat kereta api menabrak truk secara tiba-tiba. Sedikit kaget, Bang. Ada dentuman keras atau gimana? Iya, ada dentuman keras. Ada korban sih, Bang. Ada korbannya gimana? Ada yang kejedot gitu. Oh, luka-luka ringan gitu ya? Ada yang kena AC gitu. AC kan jatuh. Oh, AC-nya jatuh ya, Mbak ya? Mbak mau kemana, Mbak? Mau ke Pariaman. Dari Padang ke Pariaman. Kecelakaan kereta api di perlintasan tanpa palang pintu telah sering terjadi sejak 20 tahun lalu atau tepatnya saat kereta api penumpang mulai diaktifkan di Sumatera Barat. Namun hingga kini tak ada upaya dari PT Kereta Api dan pemerintah daerah untuk mengantisipasinya. Hingga Selasa malam, lalu lintas di Jalan Adinegoro masih macet total. Petugas menunggu kendaraan berat untuk mengangkat rangka besi baliho yang menutup jalan. Dari Padang, Alfi melaporkan. Puluhan anggota Satpol PP Kota Padang bersama tim gabungan menertibkan 20 lapak pedagang kaki lima yang berjualan di fasilitas umum yang berada di sepanjang kawasan objek wisata Pantai Padang pada Senin sore. Pembongkaran ini dilakukan karena keberadaan lapak-lapak pedagang kaki lima ini telah mengganggu pengunjung pantai yang tengah berwisata. Di samping itu juga banyaknya laporan dari masyarakat yang merasa resah karena keindahan pantai tertutup oleh keberadaan lapak-lapak tersebut, sehingga tidak bisa dinikmati dengan maksimal. Sebelum pembongkaran, petugas telah melakukan himbauan melalui surat pemberitahuan, serta memberi tenggang waktu selama 3 hari untuk membongkar sendiri lapak-lapak mereka, namun tidak diindahkan oleh pedagang. Lumayan banyak juga, lebih sekitar 20 ada, 20 lebih 20 tadi. Penerimaan dari pedagang bagaimana Pak dengan? Ada yang menerima, ada yang menolak. Itu biasa dalam penertiban pasti ada terjadi seperti itu. Rencana kita akan tempatkan petugas di sini untuk menjaga apa yang sudah kita tertibkan pada hari ini. Karena kita tidak ingin lagi seperti dulu, sudah kita tertibkan, kita biarkan, akhirnya dikuasai lagi oleh pedagang. Menurut Kasat Pol PP,
PKL tidak dibenarkan lagi berjualan di bagian barat area tepi pantai, karena PKL yang menggunakan bibir pantai telah direlokasi oleh pemerintah Kota Padang ke Lapau Panjang Cimpago atau LPC. Setelah penertiban, anggota Satpol PP Padang akan ditempatkan di Pantai Padang untuk berjaga dan mengawasi, agar PKL tidak lagi menggelar lapak mereka di bibir pantai. Robi Ham melaporkan dari Padang. Ruas jalan poros tengah di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman, sejak 3 tahun lalu tidak bisa dilewati lagi karena rusak. Ini adalah jalan poros tengah yang terletak di Kecamatan Padang Sago, Kabupaten Padang Pariaman. Sejak 3 tahun lalu, jalan yang dibangun berkat tentara Manunggal masuk desa ini kini tidak bisa dilewati. Sebab sebagian badan jalan sudah ditumbuhi rumput dan semak-semak. Ruas jalan sepanjang 1.200 meter yang melewati Nagari Koto Dalam Barat dan Nagari Koto Dalam Selatan menghubungkan Kecamatan Padang Sago dengan Kecamatan Limo Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Sebelum rusak, jalan ini bisa ditempuh mobil untuk mengangkut hasil-hasil pertanian warga. Akibat beberapa kali terjadi longsor di beberapa ruas jalan, mengakibatkan jalan yang dibangun tahun 2017 ini tidak bisa dilewati mobil. Dengan swadaya masyarakat, warga bergotong royong agar jalan penopang ekonomi masyarakat ini bisa kembali difungsikan. Keberadaan jalur ini sebagai alternatif mempersingkat jarak tempuh sepanjang 15 km menuju Padang Sago dibanding jalur yang ada sekarang ini. Sangat bermanfaat sekali Pak bagi warga, terutama yang pertama untuk mengeluarkan akses tani dari dalam keluar. Jalan memutar dari arah Nagari sebelah. Jadi ada sekitar pengurangan jalan sekitar 15 kilo. Jalan ini dibangun oleh TMMD Kabupaten Padang Pariaman pada tahun 2017. Dan sewaktu itu telah bisa dilewati oleh kendaraan roda 4. Pada tahun 2018, Oktober 2018, ada waktu itu hujan sangat lebat sehingga terjadilah longsor di ruas jalan ini. Jalan yang rusak ini telah berulang kali dilaporkan warga kepada pemerintah kabupaten maupun anggota DPRD yang berasal dari daerah pemilihan Padang Sago. Namun hingga saat ini jalan tersebut tak kunjung diperbaiki. Warga hanya diminta untuk menunggu dan bersabar. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariaman. Fattabi'u millata Ibrahim Hanifah. Hafizatul Ilmi, salah seorang peserta lomba kori cilik yang diselenggarakan oleh salah satu televisi swasta nasional, menggiatkan latihannya setelah dinyatakan lolos untuk mengikuti babak selanjutnya. Siswi kelas 6 sekolah dasar ini terus berupaya untuk berlatih setiap harinya, yang dibimbing oleh guru mengaji yang merupakan orang tuanya sendiri. Perjuangan Hafizatul Ilmi dalam mengikuti lomba mengaji memang tidak mudah. Selain bersaing dengan beberapa peserta lainnya, Hafizatul juga harus banyak berlatih dan menjaga kesehatan, terutama dalam segi suara dan pengaturan nafas, agar bisa maksimal melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hafizatul Ilmi bertekad bisa juara dalam perlombaan tersebut, sehingga bisa membahagiakan kedua orang tuanya, serta mengharumkan nama kampung dan daerahnya. Menyenangkan misalnya masuk TV, bisa ditonton oleh nenek, ibu, dan keluarga di rumah. Misalnya kalau ikut lomba, kalau suaranya jadi serak, jadi ngaji itu tuh nggak bagus, jadi nggak juara, jadi sedih rasanya. Menurut pihak keluarga, banyak suka duka yang dilalui Hafizatul hingga bisa terpilih untuk mengikuti lomba ke tingkat berikutnya. Salah satunya saat Hafizatul merasa malas, maka pihak keluarga akan berupaya mengatasi agar rasa malas tersebut bisa hilang, sehingga Hafizatul bisa bersemangat kembali. Supaya dia tuh rajin latihan, bersusah payah, kadang-kadang dia tuh timbul rasa malas gitu. Jadi kita tuh harus sabar sebagai orang tua untuk bagaimana dia tuh supaya rajin latihan lah gitu. Udah diselingi dengan bermain, tidak selalu melulu
menghafal Al-Quran gitu. Jadi harus ada selingannya gitu supaya dia itu tidak monoton lah gitu. Ya. Hal yang sama juga dikemukakan oleh guru mengaji Hafizatul yang juga merupakan orang tuanya. Ibunya mengingatkan agar selalu menjaga bacaannya saat melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, terutama untuk lantunan ayat yang berirama panjang. Ya, persiapannya seputar suara, latihannya Hafizah harus lebih daripada hari-hari sebelumnya gitu. Menjaga pola makannya, menjaga kesehariannya gitu kan. Pergaulannya sama teman-teman supaya jangan selalu main panas-panasan. Terpilihnya Hafizatul Ilmi untuk mengikuti lomba kori cilik ke tingkat berikutnya juga mendapat respon positif dari warga sekitar tempat tinggalnya. Menurut mereka, keikutsertaan Hafizatul dalam lomba mengaji tersebut merupakan sebuah kebanggaan bagi warga sekitar dan bisa memotivasi anak-anak lainnya untuk belajar Al-Quran. Ya, kami sebagai tetangga warga dari Hafizah cukup bangga melihat apa yang dicapai Hafizah. Untuk selanjutnya mudah-mudahan maju untuk kedepannya membuat kami bangga juga loh, Pak. Memotivasi adik-adiknya yang lain yang bisa mengikuti jejak Hafizah lah gitu. Bisa mengharumkan nama keluarga dan nama kota pun, nama daerah juga ya. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Hafizatul Ilmi terpilih menjadi salah seorang peserta lomba mengaji antar kori dan korea cilik se-Indonesia yang diselenggarakan oleh sebuah televisi swasta nasional. Peserta lomba berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Garnadi melaporkan dari Solo.